Dari gestur dia yang suka mengamati, tapi tidak selalu bicara jujur, dari cara dia menunjukkan tapi tidak mengakui, dan dari caranya menyembunyikan sebagian hal, tapi tetap ingin kamu ada, terlihat bahwa dia belum benar-benar selesai dengan dirinya sendiri. Dia masih mencari arah. Mungkin dia masih belajar memahami perasaannya. Atau mungkin dia sedang menguji batas antara rasa suka dan tanggung jawab emosional. Semua itu butuh waktu untuk dijawab. Tapi kamu juga perlu bertanya, berapa lama kamu bersedia menunggu seseorang yang belum selesai dengan hatinya sendiri? Lalu, soal orang ketiga. Munculnya kartu Seven of Swords dan Seven of Cups sebelumnya menyeratkan bahwa dia menyimpan sesuatu. Tidak selalu berarti ada orang ketiga secara fisik. Seperti mantan atau gebetan lain yang masih dia jaga komunikasinya, tapi bisa berarti bahwa dia masih membuka beberapa kemungkinan lain. Ada peluang bahwa dia belum benar-benar menutup pintu lain di hidupnya. Bisa jadi dia masih dekat dengan seseorang dari masa lalu. Bisa jadi dia masih menyimpan hubungan yang belum selesai. Atau mungkin dia masih merasa bahwa dia belum benar-benar harus memilih. Itu bukan berarti dia jahat atau ingin menyakiti kamu secara sengaja. Tapi ada sisi dalam dirinya yang belum siap melepaskan opsi, dan itu membuat dia cenderung berjalan setengah hati dengan siapapun yang datang, termasuk kamu. Dia bisa saja jujur dengan orang-orang di sekitarnya, tapi tidak sepenuhnya jujur pada kamu, karena dia tahu bahwa jika kamu tahu semuanya, kamu mungkin akan mundur. Sekarang kamu punya dua pilihan. Kamu bisa tetap berada di sini, mendampingi dia sampai dia tahu apa yang dia mau, tapi kamu juga bisa memilih untuk menarik sedikit jarak dan memberi ruang untuk melihat apakah dia akan datang kembali dengan niat yang lebih jelas. Karena orang yang memang ingin serius tidak akan membiarkan kamu terus berada dalam keraguan. Hubungan yang sehat dibangun dari dua orang yang saling tahu apa yang mereka mau. Kalau hanya satu pihak yang serius dan satu pihak masih mencari-cari rasa, maka hubungan itu akan selalu terasa berat sebelah. Kamu bisa mencintai seseorang sepenuhnya, tapi kalau dia belum siap menerima cinta itu, kamu akan merasa lelah sendiri. Jadi sekarang, saat kamu sudah tahu semua ini, mungkin yang perlu kamu lakukan bukan hanya menunggu dia berubah atau memberi sinyal yang lebih jelas, tapi mulai bertanya pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya kamu butuhkan? Apakah kamu ingin dicintai diam-diam? Atau kamu butuh seseorang yang berani menyebut namamu saat bicara soal masa depan? Apakah kamu rela menjadi rahasia yang disembunyikan dengan dalih belum waktunya? Atau kamu lebih ingin menjadi seseorang yang dipilih dengan sadar dan dibawa masuk ke dunia nyatanya? Kamu tidak egois kalau kamu butuh kejelasan. Kamu tidak salah kalau kamu tidak ingin jadi bagian dari keraguan seseorang. Karena cinta yang tumbuh sehat bukan hanya soal rasa suka, tapi soal keberanian untuk memilih dan memperjuangkan satu orang, tanpa menyisakan ruang untuk mungkin-mungkin yang lain. Dan kalau kamu merasa bahwa jawabannya belum muncul, tidak apa-apa untuk mengambil waktu. Kadang, menjauh sejenak justru membuat seseorang sadar akan nilai kamu. Dan jika dia memang punya niat baik, dia akan datang. Tapi jika dia pergi dan tidak kembali, mungkin dia memang tidak pernah berniat tinggal sejak awal.